Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ahow. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan implementasi nilai-nilai dasar Corvalus ASN berakhlak. Tugas individu harmonis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pendi Marzega, AMD, Unit Kerja UPTD Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Utara, Angkatan 14 golongan 2, kelompok 3. Jabatan perekam medis terampil. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes dan penyelenggara BPSDN Provinsi Sumatera Utara. Berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana harmonis ini yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kenapa keharmonisan itu tidak tercipta? Yaitu karena satu, keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN, sikap ASN dalam keanekaragaman. Ada beberapa potensi dan tantangan dalam keanekaragaman ini, yaitu antar ras dengan ras, golongan dengan golongan, agama dengan agama. Maka terjadilah konflik sehingga keharmonisan tidak bisa tercipta. Konsep nasionalisme yaitu perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi. Aliran primordialis dengan tokohnya melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia yang memperhatikan kekuatan interhand. Dengan terjadinya konflik, maka ada dampaknya bagi kita, yaitu suasana kerja dan lingkungan tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Mengapa kita harus harmonis? Yaitu tujuannya untuk mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Arti pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN, upaya mewujudkan keharmonisan, peran ASN dalam mewujudkan suasana yang harmoni. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Mengapa kita harus harmonis? Karena suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Penegakan etika ASN bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ini harus dimiliki oleh ASN yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang artinya bahwa kita harus benar-benar disiplin dan cermat dalam mengerjakan tugas kita, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas di sini bahwa ASN itu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ya, artinya di sini bahwa kita sebagai ASN wajib kita merahasiakan beberapa informasi tentang kerahasiaan negara. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan milik
barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. H. Menjaga agar tidak terjadi memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang artinya bahwa kepada pemberi pelayanan wajib untuk memberikan informasi yang benar-benar kepada masyarakat. Etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat. Perubahan mindset-nya. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang artinya ASN ini adalah benar-benar harus memiliki hati yang bersifat pelayan, bukan sebagai penguasa atau raja. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Yang artinya kita dipekerjakan itu adalah sebuah tanggung jawab, peranan kita yang kita harus bertanggungjawabkan, bukan sebuah kewenangan kita, tetapi ada beberapa kewenangan yang harus kita buat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Upaya mewujudkan keharmonisan, yaitu ASN harus harmonis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN dalam mewujudkan budaya harmonis yaitu 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Jelas di sini bahwa PNS itu adalah sebagai aparatur negara, jadi dengan dia berpelayanan harus sesuai dengan sikap yang netral dan adil. 2. PNS juga harus bisa mengayomi tanpa ada diskriminasi. Yang artinya di sini PNS ini harus dia bisa mengayomi siapapun yang menerima pelayanan tanpa ada perbedaan. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan dalam memberikan pelayanan. Yang artinya di sini ketika kita memberikan pelayanan orang yang berbeda dengan kita, dengan perbedaan, kita harus toleran kepada orang tersebut. 4. PNS juga harus memiliki sikap menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Di sini bahwa maksudnya PNS juga harus memiliki sikap menolong siapapun, baik dari masyarakat dan begitu juga kepada sesama kita ASN. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kita sebagai ASN harus benar-benar menciptakan sikap keteladanan yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan pelayanan dan begitu juga kepada sesama kita dalam lingkup pekerjaan kita. Kesimpulan, ASN yang melayani publik dengan memperhatikan kondisi yang harmonis di lingkungan kerja, keharmonisan dapat tercipta secara individu, dalam keluarga, lingkungan bekerja dengan sesama kolega dan pihak eksternal, serta dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Demikian, mari kita saksikan video berikut ini.